Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sela Febriani from Management Class 23B with NPM 234110003. So in this video, I will explain internal measurement in strategic management. Dalam proses manajemen strategik, analisis dan pengukuran internal merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam perusahaan strategi organisasi. Pengukuran internal atau internal assessment atau internal analysis ini bertujuan untuk memahami kekuatan atau strength dan kelemahan atau weaknesses yang dimiliki perusahaan, baik dari sisi sumber daya, kapabilitas, maupun aktivitas fungsionalnya. Melalui proses ini, manajemen dapat mengetahui sejauh mana kondisi internal mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Dengan kata lain, pengukuran internal membantu perusahaan mengenali apa yang sudah menjadi keunggulan kompetitif dan area mana yang masih perlu diperbaiki untuk menghadapi persaingan. Pengukuran internal ini adalah proses sistematif untuk menilai dan mengevaluasi berbagai faktor dalam lingkungan internal organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian strategi. Pengukuran ini mencakup penilaian terhadap fungsi-fungsi manajemen, keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil dari pengukuran internal tadi digunakan untuk menentukan posisi strategik perusahaan dan menjadi dasar dalam penyusunan strategi yang realistis dan efektif. Menurut Fred R. David tahun 2017, analisis internal berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang akan digunakan dalam analisis SWOT. Kekuatan adalah sumber daya dan kemampuan yang memberikan keunggulan kompetitif, sedangkan kelemahan adalah keterbatasan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Nah, lalu apa sih tujuan pengukuran internal ini? Jadi, tujuan dari pengukuran internal ini adalah untuk mengetahui kondisi aktual organisasi dari dalam, sehingga strategi yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Secara lebih spesifiknya ini, pengukuran internal bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan utama perusahaan, menilai efektivitas dan efisiensi fungsi-fungsi dari organisasi. Lalu bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan seperti key success factors dan menyediakan dasar bagi analisis SWOT dan perumusan strategi, dan yang terakhir bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terarah. Dengan mengetahui kondisi internal tadi, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan peluang dan memperbaiki kelemahan agar tidak menjadi ancaman dalam jangka yang panjang. Nah, aspek-aspek yang dinilai dalam pengukuran internal ini meliputi beberapa area fungsional utama, yaitu ada pengukuran manajemen, di mana aspek manajemen ini berhubungan dengan efektivitas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pengukuran dilakukan terhadap kualitas kepemimpinan, struktur organisasi, budaya kerja, serta kemampuan manajerial dalam merumuskan dan menjalankan strategi. Organisasi yang memiliki sistem manajemen yang solid cenderung lebih adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Lalu ada aspek pemasaran atau marketing. Aspek ini menilai seberapa efektifnya perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan dan memasarkan produk atau jasanya. Indikator yang diukur mencakup pangsa pasar, strategi promosi, harga distribusi, inovasi produk, serta loyalitas pelanggannya. Kekuatan dalam pemasaran ini akan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Lalu ada aspek keuangan atau finance, di mana keuangan ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya finansialnya. Aspek yang dievaluasi meliputi profitabilitasnya, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi penggunaan modal. Pengukuran keuangan ini membantu menentukan sejauh mana sih perusahaan ini memiliki kemampuan finansial untuk mendukung strategi dalam jangka panjang. Lalu ada aspek operasi atau produksi,
di mana ini adalah faktor menilai efisiensi dan efektivitas proses operasional, termasuk kapasitas produksi, kualitas produk, teknologi yang digunakan, serta biaya produksinya. Perusahaan dengan sistem operasi yang efisien akan memiliki keunggulan biaya atau cost advantage yang dapat digunakan sebagai strategi untuk bersaing dengan kompetitor. Lalu ada aspek sumber daya manusianya, di mana aspek ini mencakup kompetensi, motivasi, produktivitas, dan kepuasan dari karyawannya. SDM yang berkualitas menjadi aset utama tentunya bagi perusahaan dalam melaksanakan strategi. Oleh karena itu, pengukuran dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan strategi organisasi. Lalu yang terakhir ada sistem informasi dan teknologinya. Dalam era digital ini, sistem informasi menjadi faktor penting tentunya untuk mendukung pengambilan keputusan strategik. Pengukuran dilakukan terhadap efektivitas sistem informasi manajemen, kecepatan akses data, integrasi teknologi, serta inovasi digital yang diterapkan oleh perusahaan. I will end the explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.